Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini kalau kami boleh ada hari ini untuk mendengarkan vitamin kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Biarlah Tuhan Kau urapi bibir lidah hamba-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau berbicara melalui pesan yang Kau sampaikan ini Tuhan untuk menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya. Biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu, dan kami percaya tidak ada kuasa apapun yang menghalangi acara ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kemarin saya cuma mau ngulas khotbah saya kemarin tentang di Zoom ya. Ini ada kaitannya dengan khotbah hari ini tentang bagaimana hati. Kita hari-hari ini percaya bahwa setiap masalah itu adalah untuk melatih saudara dan saya. Hari ini kalau ada orang yang sakiti saudara, ada orang yang tiba-tiba saudara baik, ya tiba-tiba menipu, bawa uang saudara, kabur uang saudara. Ya mungkin ada tetangga, teman baik yang menfitnah, ada pasangan hidup yang tiba-tiba berselingkuh. Percayalah ada masalah, baik itu tentang persoalan keuangan dan sebagainya. Saudara perlu tahu hari ini, kemarin saya kupas tentang Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 juga ya, bahwa ini semua hanya melatih, karena Tuhan sedang menghajar saudara dan saya untuk kebaikan. Kalau saudara tidak dilatih dengan masalah, saudara tahu Ibrani 12 berkata apa? Semua masalah melatih itu untuk supaya saudara ikut ambil bagian dalam kekudusan Kristus. Dan saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran. 9 buah roh itu akan terbentuk dengan sendirinya pada waktu masalah itu terjadi. Pada waktu ada gesekan dengan orang lain, itu mulai belajar diasah saudara. Dipertajam karakter Kristus. Bahkan ada damai sejahtera. Saudara dan saya berdiri di akhir zaman hari ini. Jangan pikirkan perkara-perkara yang berbau sukar. Ini masa yang jahat makin jahat. Kalau saudara hari ini tidak punya ketahanan sebagai anak Tuhan, cuma mikirkan gini, sakit hati, itu perkara daging saudara. Harga diri, masalah makan, minum, pakaian. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah engkau takut apa yang akan kau makan, akan minum, akan pakaian. Semua itu memang dicari bangsa-bangsa. Tetapi aku Tuhan Allahmu tahu bahwa selama engkau hidup di dunia, engkau memerlukannya. Makanya Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena Dia tahu bahwa selama saudara hidup di dunia, saudara butuh makan, minum, dan pakaian. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Hari ini saya mau berkhotbah tentang bagaimana serong hati, ya. Kenapa saya selalu berkata bahwa hati yang jaga hati itu paling penting. Kalau saya setiap pagi bangun tidur, saya berusaha selalu apa? Menata hati, manajemen hati. Karena hati itu yang menentukan apa yang saudara lakukan, buah-buah. Bagaimana hati itu akan terpancar segala kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Hati, kenapa kita hari ini saya bahas tentang serong hati? Karena 1 Petrus 3 ya, ayat 15a berkata gini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin saudara. Siapa yang boleh bertahta di atas hati saudara? Kristus dengan kekudusannya. Makanya kenapa kalau kita bangun pagi sebelum berdoa, saya menata hati. Kenapa? Karena kalau hati saya tidak beres, doa-doa saya itu hanya akan sampai ke plafon, akibatnya kembali lagi. Saya berusaha menata hati supaya sampah-sampah di dalam hati saya buang saudara. Saya berusaha menguduskan hati saya dengan mengizinkan Kristus yang bertahta, bukan iblis. Kalau saya hidup dalam amarah atau dendam, itu bukan mengizinkan Kristus yang bertahta, tapi iblis yang bertahta di atas hatimu. Makanya kenapa orang bisa jahat, makanya kenapa orang tidak punya hati nurani, walaupun banyak anak Tuhan tega, menyakiti sesamanya tega, karena mereka selalu terbiasa mengizinkan iblis yang bertahta di hatinya.
Itu yang membuat banyak orang berkata hari-hari ini, Bu Eli heran ya Bu Eli, suami saya itu pelayanan loh Bu Eli, suami saya itu kenal firman, kadang-kadang berkhotbah, tapi kok bisa ya Bu Eli jatuh dalam dosa, mulutnya kasar. Kalau maki saya itu kebun binatang keluar, belum lagi dia juga suka selingkuh. Saudara dan saya jadi orang benar itu selalu konsisten dengan apa yang Tuhan mau. Kalau firman berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, itu artinya izinkan hati saudara hari ini hanya Kristus yang ambil alih. Saudara tidak mengizinkan iblis dengan kekudusannya bertata. Sehingga saudara dibutakan dengan semua apa yang saudara lakukan. Saudara lihat kenapa orang yang doa, kalau saya terbiasa doa, saya selalu koreksi hati. Ini ayatnya saudara, Mazmur 66 ayat 18. Lihat ya, baca sama-sama, Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, itu hati yang jahat itu serong saudara ya, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Lihat saudara, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentunya Tuhan tidak mau mendengar. Makanya kalau sebelum doa penting menata hati supaya doa saudara jadi doa yang punya kuasa. Doa orang benar itu baru punya kuasa yang besar. Tapi kalau saudara doa dengan sakit hati, kepahitan, amarah, iri hati, firman Tuhan berkata apa? Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Saudara dan saya hari ini, kita sebagai anak Tuhan, yuk kita mulai hari ini. Jangan lagi mau dibodoh-bodohi iblis untuk hatimu serong. Untuk hatimu bisa dikuasai. Sehingga ketika iblis mulai ingatkan perbuatan orang yang nipu saudara, perbuatan suami, perbuatan istri yang menyakiti, mertua yang jahat, perbuatan ipar, teman baik yang menfitnah, ada orang yang maki-maki saudara, diingatkan terus. Saudara dan saya hari ini pastikan bahwa saudara tidak mengizinkan iblis yang bertahta di hatimu. Tapi izinkan Tuhan dengan damai sejahtera, dengan kasih-Nya, itu yang akan membawa saudara dan saya hari ini untuk menjaga hati. Amin saudara. Saudara mau hari ini Tuhan, saudara dan saya menjaga hati setiap waktu ya. Yuk kita buka ayatnya, apa yang Tuhan mau supaya saudara hari ini ndak serong hati ya. Amsal 11 ayat 20a. Amsal 11 ayat 20a. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, saudara dan saya hari ini jangan sampai kita itu serong hatinya. Itu tadi, hati itu harus dijaga supaya tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Izinkan Kristus yang bertata. Orang yang serong hatinya itu ada 3 ya, kerugiannya tadi 4. Yang pertama tadi doanya ya, doanya tidak didengar saudara ya. Doanya cuma sampai plafon kemudian balik lagi. Yang kedua, orang yang serong hatinya kekejian bagi Tuhan. Artinya Tuhan tidak berkenan dengan orang yang serong hatinya. Makanya saya sering ngomong orang yang tidak bisa jaga hati, itu orang yang hidup di dalam kegelapan saudara. Ya. Yang kedua yang ketiga Amsal 11 ayat 20a. Orang yang serong hatinya, Amsal 12 ayat 8b. Yang ketiga ya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Amsal 12 ayat 8b. Orang yang serong hatinya akan dihina. Amsal 17 ayat 20a ya. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Betapa ruginya kalau hari ini saudara cuma mikirkan harga diri, sakitnya hati, sehingga saudara memilih untuk hidup di mana Kristus tidak bertahta di dalam hidupmu. Saudara izinkan iblis
Iblis yang menguasai sehingga setiap hari buka mata saudara bilang ini, awas ya, gemes, sakit hatiku, kamu ya. Nah saudara cuma diingatkan seperti itu, betapa ruginya karena iblis tahu. Kalau orang serong hati doanya tidak berkuasa. Yang kedua kekejian bagi Tuhan. Yang ketiga dihina. Yang keempat tidak mendapat bahagia. Makanya iblis ngerti, tiap kali kalau saudara disakitin hati, iblis itu selalu menanamkan intimidasinya. Ingat hutangmu lo ndak dibayar. Ingat lo ya, kemarin dia ngata-ngatain kamu bahwa kamu ini orangnya ABCD, busuk hatinya. Lihat ya suamimu, ingat suamimu hari ini sudah menyakiti kamu sampai punya anak, keterlaluan. Itu loh tetanggamu itu loh kurang ajar, diingat terus. Supaya apa? Supaya saudara tidak lagi mengizinkan Kristus tapi izinkan iblis yang bertata. Sehingga saudara kehilangan berkat. Saudara sehingga doa-doa saudara cuman hanya sampai plafon kembali lagi. Rugi enggak saudara jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan yang seharusnya menikmati berkatnya Tuhan hanya karena saudara enggak bisa jaga hati. Hati saudara serong hanya karena iblis yang berkuasa, kehilangan banyak berkatnya Tuhan. Sejak saya mengerti firman, saya mulai belajar dalam pertobatan setiap hari. Tiap kali buka mata saya selalu bilang gini, Tuhan saya mau menata hati sebelum saya masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ampuni si A, iya Tuhan saya ngampuni. Kalau Tuhan suruh WA si A si B yang tadi mungkin sudah tersinggung dengan perkataanmu, saya langsung sebelum saya doa, saya langsung WA, minta maaf ya kemarin mungkin ada kata-kataku yang menyakiti kamu. Sorry ya, sungguh-sungguh sorry aku tidak bermaksud jahat. Setelah itu baru saya masuk dalam doa. Dan saya tiap hari selalu berkata sama Tuhan gini, Tuhan remote hatiku Tuhan yang bawa. Saya nggak mau remote hati itu iblis, saya nggak mau. Walaupun saya tahu di depan mata ada orang yang sakiti saya, ada orang yang fitnah saya, ada orang yang menghakimi saya, ada orang yang rugikan hidup saya. Saya tahu itu memang terjadi. Tapi buat saya nggak mau dibodoh-bodohin iblis. Saya tahu serong hati itu rugi. Lebih baik saya jaga hati, saya mengizinkan kasih Kristus, damai sejahteranya, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat untuk orang-orang yang menyakiti saya. Hidup saya jadi tenang, hidup saya jadi bahagia, dan saya menikmati berkatnya. Amin saudara. Ada 3 hal yang saya akan bahas tentang hati. Yang pertama adalah hati, bagaimana hari-hari ini kita harus punya hati yang gembira dan hati yang senang. Ya, yang pertama yang tenang, gembira dan tenang. Yang kedua adalah hati yang mengampuni. Jangan punya hati yang sakit hati, kebencian, itu serong. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Yuk bahas yang pertama dulu. Bagaimana hari ini kita tahu bahwa saudara perlunya menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 yang berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya hari ini jaga hati itu bukan enak-enak saudara, waspada. Oh iblis mulai nanam gini, saudara mulai berdiri. Enggak Tuhan, saya tetap harus waspada. Ini iblis mulai ingatkan kesalahan orang-orang yang nyakiti saya mau lepaskan pengampunan. Kewaspadaan loh saudara. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kau akan terpancar kehidupan. Kalau hidupmu ingin memancarkan kehidupan, harus jaga hati. Bukan lagi apa saudara, hidup dalam sakit hati, benci. Saudara akan tidak memancarkan apa-apa. Tuhan paling gak tahan dengan hidup saudara dan saya ketika jaga hati. Makanya Daud itu bisa mencuri hatinya Tuhan. Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Jadilah orang-orang yang setia hari ini dengan hati yang tulus saudara. Hati yang gembira, saudara lihat Amsal 17 ayat 22 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Amsal 14 ayat 30, yang tadi Amsal 17 ayat 22. Amsal 14 ayat 30 berkata gini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, punya hati yang gembira. Walaupun saudara tahu hari ini masa yang sukar, toko usahamu sepi, masalahmu makin kacau balau, keadaan ekonomi makin menghimpit, virus corona yang belum berlalu, banyak kematian di sana sini.
Saudara dan saya hari ini tetap kita teguh pegang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau serong hati. Aku tahu semua yang terjadi ini di dalam kedaulatanmu. Aku hari ini mau punya tubuh yang sehat dan aku mau menyegarkan tubuhku. Aku mau punya hati yang tenang. Aku itu mau punya hati yang gembira Tuhan. Sudahlah Tuhan, masalah memang di dunia ini sedang kacau balau. Karena kenapa? Saudara harus menyadari dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Dunia ini bukan tempat saudara dan saya hidup selamanya. Dunia ini sedang rusak saudara. Tapi buat saudara dan saya tidak perlu takut. Tuhan mengizinkan semua yang saudara alami di dunia ini. Tuhan minta saudara dan saya untuk tetap bergembira. Kalaupun kita mengalami masa sukar, itu tujuannya cuma pemurnian sesaat. Setelah saudara lulus sebagai orang benar, justru dunia boleh rebas 1.000, 10.000. Kalau saudara sudah lulus sebagai orang benar, dunia boleh panik. Tapi buat saudara dan saya akan mengalami satu terobosan. Orang lain rebah, saudara tetap berdiri. Orang lain mengalami kesulitan, saudara justru diberkati. Karena lumbung-lumbung orang benar akan dikirim banyak kelimpahan dari seberang. Bangsa-bangsa itu akan lari. Kekayaan orang berdosa akan lari ke lumbung orang benar. Itu yang saudara mau hari ini. Bagaimana hati yang gembira dan hati yang tenang. Itu adalah seperti Daud. Yuk kita baca. Di 1 Tawarik 29 ayat 17 ya. Kita baca 1 Tawarik 29 ayat 17. Ini Daud yang mengatakan ya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati. Lihat saudara, hari ini dengan adanya masalah, itu bukan untuk menghancurkan hidupmu. Tuhan menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka Daud berkata, aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela. Tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ciri orang yang gembira hatinya di tengah keadaan yang sulit hari ini, dia tetap jaga hatinya. Dia berkata, Tuhan, walaupun dunia boleh bergoncang, aku tidak mau pilih hidup depresi. Karena dunia tidak tahu siapa yang menjamin. Tapi aku sebagai anak Tuhan, aku tahu pasti. Aku punya Tuhan yang pasti menjamin hidupku secara aman. Memelihara hidupku lebih dari cukup. Bahkan hidupku tidak akan pernah mengalami goncangan karena aku sudah pegang kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Apa yang dilakukan saudara? Daud berkata, Tuhan itu penguji hati. Kalau saudara hari ini percaya kepada Tuhan penuh, apa reaksi saudara? Sukarela. Ya wis Tuhan, ada masalah enggak apa-apa, ini cuma murnikan. Yang pertama saudara pasti rela. Hari ini tokomu sepi, rela. Hari ini suamimu nyakiti kamu, rela hatinya, rela. Saudara dan saya bukan hanya memandang Tuhan, itu hanya urusan berkat. Kalau saudara mandang Tuhan itu cuma ikut Tuhan urusan berkat, mujizat diberkati, ATM, Satpam, Sinterklas. Saudara tidak akan rela hari ini. Saudara akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, sudah ini loh Tuhan. Sudah baca firman, sudah beribadah, sudah ikut ibadah online-nya Bu Eli. Mana berkatnya? Tambah parah, suami tambah parah, tambah tidak pulang rumah. Suami tambah cuekin, toko tambah sepi. Saudara perlu tahu, ini ujian hati. Tuhan lagi lihat hatimu, rela ndak sih pikul salib, sangkal diri, rela ndak sih? Rela ndak sih hari ini menderita buat menyelesaikan kehendakku? Dilihat saudara. Makanya kalau orang sudah selalu gembira dan tenang, itu berarti Tuhan sudah nilai, oh ini rela dia. Tuhan toko sepi, enggak apa-apa. Tuhan suamiku malah jahatnya luar biasa sama aku. Tuhan padahal saya sudah baik, enggak apa-apa. Wis Tuhan rela sesaat aku disakiti. Ini anggap bagian memang aku harus pikul salibmu supaya aku mengikuti jejak-jejaknya Kristus. Supaya aku makin diperbaharui manusia batiniaku dari hari ke hari. Aku rela hari ini jalani sempit sesak jalanmu Tuhan. Memang bercucuran air mata, berjalan maju. Tapi
Tetapi aku tahu suatu kali bukan hanya cucuran air mata yang aku alami, tapi sorak-sorai pulang sambil membawa berkas-berkas dari apa yang saudara tabur. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara lakukan hari-hari ini. Yang kedua, Daud berkata apa? Tulus ikhlas. Ikut Tuhan itu tulus, bukan hitungannya untung rugi. Saudara dan saya, hari ini kalau saya bisa menjalani proses, selalu yang saya ingat pesan saya, segala sesuatu yang saya lakukan tulus buat Tuhan. Saya mau melayani orang yang paling hina karena saya sedang tulus melayani Tuhan. Saya mau setia kepada suami yang tidak setia karena saya tulus mau melakukannya buat Tuhan. Hari ini hidupmu dalam keuangan yang tergoncangkan, tapi engkau tetap setia mengucap syukur, sukacita, tetap setia memberikan yang terbaik karena engkau tulus melakukannya buat Tuhan. Itu yang lagi dinilai, saudara. Makanya walaupun toko sepi, tetap gembira, tetap tenang. Suami tidak pulang, tenang, gembira. Karena ini cuma ujian, dilihat hatinya gimana sih. Melekat sama Tuhan apa melekat sama suami. Melekat sama harta atau melekatnya sama Tuhan. Dinilai, saudara, dinilai itu semua. Tulus enggak sih? Nak, pikul salibku, di balik salibku itu bukan aib. Nanti kalau sudah lulus pikul salib, ada mahkota, ada kemuliaan, ada berkat yang tidak sebanding dengan rasa sakitnya. Sudah dijelaskan di firman Tuhan, masih aja ngomel, masih aja marah sama Tuhan, ngancam Tuhan. Kalau bulan depan tidak diberkati Tuhan, aku tidak akan ibadah lagi, tidak akan melayani Tuhan lagi, berhenti semuanya. Loh, saudara yang butuh Tuhan atau Tuhan butuh saudara? Ruginya saudara sendiri. Hari ini Tuhan cuma mau lihat kok, serong hatinya mau diluruskan. Supaya saudara itu ikut Tuhan, itu benar-benar tulus, rela. Yang ketiga apa? Sukacita. Orang yang bisa gembira dan tenang selalu bawaannya sukacita. Sukacita itu bukan tergantung kepada keadaan. Tunggu diberkati rumah 10 baru. Oh iya ya Tuhan, kalau Tuhan nanti hutang saya terbayar, Tuhan aku pasti sukacita. Tapi bagaimana kalau keadaan makin sukar, dinilai hatinya. Kan Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Kita bersukacita karena kita ngambil keputusan. Kenapa? Karena kita lebih mempercayai Tuhan. Kita tidak lagi percaya sama kenyataan. Kita hidup tidak dikendalikan oleh masalah. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh masalah. Kita hidup jalani sukacita senantiasa. Karena kita senantiasa berjalan dengan Tuhan yang baik. Karena kita senantiasa disertai Tuhan yang besar. Itu alasan saudara dan saya sukacita. Kenapa saya bisa sukacita, makan enak, tidur enak? Bukan karena masalah saya berhenti, saudara. Proses boleh berlanjut, tapi sejak saya mengerti pikiran Kristus, Tuhan lagi melihat hati saya. Saya selalu berkata, saya mau sukacita karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Saya bersukacita karena saya tahu hidup saya aman di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu setia menyertai hidup saya sampai akhir zaman. Bahkan Tuhan yang menyertai saya adalah Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Itu alasan sukacita. Amin, saudara. Hari ini jangan serong hati. Orang yang enggak bisa bergembira, orang yang terpuruk terus, hatinya sedih terus, depresi, itu serong hatinya. Kalau saudara hari ini ngerti siapa Tuhan yang berpihak pada saudara, musuhmu sebesar Goliat apapun, raksasa sekalipun, kekuatanmu kecil seperti seorang Daud, sanggup kekuatan Tuhan mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di depanmu. Tidak perlu takut, kecil buat Tuhan. Daud loh cuman modalnya apa? Batu diumpan. Siapa yang bisa menempatkan sasaran sampai kena jidatnya Goliat? Tuhan. Hari ini apa yang ada padamu, itu aja yang saudara syukuri. Siapa yang melipat gandakan 5 plus 2, jadi 5.000 sisa 12 bakul. Kuasa Tuhan. Tapi intinya hati ini harus sukacita. Sukarela, rela aja sudah. Hari ini yang hilang jangan dipikiri. Saya dulu mikiri yang hilang dicuri, hak saya. Oh Tuhan, nilainya berapa? Tuhan bilang nih, ya terus pikir, terus renungkan nilai yang hilang terus dicuri itu ya. Dicuri orang lain, terus renungkan. Kamu tidak bakal dapat kembaliannya. Kalau kamu rela, aku makin tidak rela. Bener, saya praktek saudara. Tiap kali iblis ingatkan, tuh berapa hilang. Hilang, hitung. Saya tidak mau hitung. Yang saya tahu Tuhan berjanji, yang hilang pasti dikembalikan. Hari ini Tuhan genapi.
Semua yang hilang Tuhan kembalikan atas rekening lumbung-lumbung saya berlipat-lipat. Itu bukan karena kuat gagah saya tidak kerja saudara. Kalau orang tanya gimana Bu Eli diberkati, nah itu cara Tuhan, ajaib Tuhan itu. Tapi yang tahu ketika saya lulus dalam ujian hati, Tuhan tidak mau berhutang saudara. Hidup saya konsisten, saya selalu jalani hati dengan yang rela, hati yang tulus mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah mulihkan banyak rumah tangga. Sementara saya sendiri belum, tidak apa-apa Tuhan. Saya tetap tulus melakukan ini karena saya mau tulus melayani Tuhan. Saya melakukan yang terbaik hari ini karena saya mau melayani buat Tuhan. Amin saudara. Itu yang pertama. Yuk yang kedua. Ya. Yang kedua adalah hati yang bagaimana mengampuni. Itu yang kedua ya. Serong hati itu jangan sampai yang pertama adalah hati kita tetap gembira dan senang ya. Sukacita aja, tulus rela ya, supaya hati saudara tidak serong. Yang kedua adalah miliki hati yang mengampuni supaya hati saudara tidak serong. Jangan punya hati yang membenci ya. Mazmur 6 ayat 8 berkata gini, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Lihat Daud berkata, mataku itu mengidap sakit karena sakit hati sampai dibuat rabun. Sakit hati itu ujung-ujungnya sakit penyakit saudara, kanker. Ya, saya sudah melayani banyak ibu-ibu muda yang hari ini sudah umurnya cuma 3 bulan dan mereka sudah benar-benar pulang ke rumah bapak. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sakit hati yang disimpan bertahun-tahun. Bahkan ada orang yang hanya karena suaminya pelit itu benar-benar loh kena kanker. Begitu dideteksi kanker stadiumnya 4 saudara. Sudah kanker akhir yang sudah menjalar kemana-mana. Saya tanya kenapa? Karena suaminya pelit. Suaminya kalau ngomongin dia itu kasar. Dia sabar, tidak bisa ngomong keluar. Dia cuman bisanya disimpan bertahun-tahun jadi istrinya disimpan terus. Suatu kali ketika dia sehat-sehat, tiba-tiba ada benjolan di payudaranya. Dan ketika dia cek di lab, kankernya sudah stadium akhir. Dan dokter mengatakan semuanya sudah menyebar. Ya, saya sampai bilang, ya ini harga yang harus dibayar. Saudara jangan pikir kalau saudara mulai menabur yang di dalam, yang nuai itu penyakit dalam. Saudara nabur kepahitan, kebencian, kelihatannya orang luar tidak tahu ya. Tapi saudara tahu, saudara sedang menyakiti tubuh saudara sendiri. Apa yang ditabur di dalam, yang dituai penyakit dalam. Tiba-tiba ada penyakit yang parah. Itu karena depresi yang dalam yang saudara hari ini masukkan. Makanya kita harus punya hati yang mengampuni. Ya, kita buka bagaimana sering saya sharekan tentang hati yang mengampuni. Yuk. Bagaimana hari ini supaya saudara dan saya di pemandangan Tuhan itu memancarkan kehidupan. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Barang siapa ya berkata bahwa ia berada di dalam terang, ya kita semua tahu di dalam terang kan, tetapi ia membenci saudaranya. Ini ciri orang yang serong hati tidak bisa ngampuni. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sampai sekarang loh saudara. Lihat ya saudara, jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Karena iblis mengingatkan perbuatan yang menyakitkan, kita benci terus. Saudara dan saya, walaupun saudara berkata, aku ini anaknya Yesus. Yesus itu terang hidupku. Tapi sementara Tuhan berkata, engkau sedang berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Lihat ayat berikutnya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Kalau hari ini saudara disakiti, saudara tetap mengampuni. Tuhan berkata, engkau ini tetap berada di dalam terang. Terangku selalu ada di dalam hidupmu ketika hatimu bisa mengasihi. Walaupun 70 kali 7 kali Tuhan, tidak apa-apa, tetap lepaskan pengampunan supaya terangku itu ada di dalam hidupmu. Jangan sampai gelapnya iblis yang menguasai hidupmu sehingga terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Amin saudara, betapa bodohnya kita kalau kita gelap di hadapan Tuhan. Tuhan itu terang, bisa tidak terang dan gelap itu menjadi satu manunggal. Sehingga kalau saudara berdoa, saudara sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu adalah hadirat yang penuh terang Kristus. Amin saudara. Dan kata-kata berikutnya berkata apa? Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Hari ini pastikan saudara dan saya punya hati yang mengampuni. Jangan membenci supaya hidupmu tidak ada di dalam gelap. Yuk kedua, 1 Yohanes 3 ayat 15.
1 Yohanes 3 ayat 15 ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Lihat saudara ya, yang berkata ini firman bukan Bu Eli. Setiap orang yang tidak bisa ngampuni saudaranya, suaminya, iparnya, mertuanya, tetangganya, teman baiknya ya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi saudara, kalau ada pembunuh secara manusia, benar-benar pembunuh dengan saudara yang cuman sakit hati sama orang, saudara juga di pemandangan Tuhan pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Kalau saudara hari ini terus hidup benci, kepahitan, saudara tidak memiliki hidup kekal. Kenapa? Karena di mata Tuhan saudara itu sebagai pembunuh manusia. Makanya hari ini yuk kita bertobat. Yang serong hatinya, yang tadi pagi habis dimaki-maki orang tidak salah, sudah lepaskan berkat. Supaya terang Kristus itu ada di dalam hidupmu, dan hidupmu hari ini mendapat hidup yang kekal. Amin saudara. Jangan mimpi kalau saudara terus hidup dalam kebencian, kepahitan, saudara bisa menikmati berkatnya Tuhan. Susah saudara. Saudara hanya hari ini hidup di dalam kebencian-kebencian, tahu-taunya kanker. Rugi enggak saudara? Yang ketiga ya, bagaimana hari ini yang ketiga? Yang tadi yang kedua apa? Pembunuh manusia. Yang pertama hidup dalam gelap. Ya, yang ketiga lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Saudara tahu ayat ini Tuhan berikan di awal saya proses saudara. Saya takjub. 3 ayat ini langsung saya dapat. Tuhan berkata gini, kamu hari ini kalau tidak melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kamu jeripayamu di dalam aku rugi loh. Hidupmu tidak mancarkan kehidupan, dosamu cuma dosa yang sia-sia. Ini baca. Waktu Tuhan kasih ayat itu, ayat 3 ayat ini, itu jadi pegangan dalam hidup saya. Makanya kenapa saya tidak mau sakit hati. Saya selalu membuang sampah-sampah sakit hati karena saya nggak mau di hadapan Tuhan. Saya hidup dalam gelap, saya sebagai pembunuh manusia. Yang ketiga, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sudah jadi pembunuh manusia, masih di mata Tuhan pendusta. Sehingga saudara dan saya orang-orang yang terhukum, hukuman saudara ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Saudara dan saya jangan ngomong kalau masih tidak bisa mengampuni suami yang di dekatmu, yang tidurnya ngorok-ngorok di sampingmu. Tapi saudara bilang gini, ih sampai mati aku tidak mau ngampuni kamu. Jangan mimpi. Terus saudara doanya gini, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Sambil nangis-nangis saudara. Tuhan dari atas bilang gini, air mata buaya. Omong kosong, munafik. Tidak mungkin kalau engkau bisa mengasihi aku. Orang loh yang di dekatmu tidur itu loh di sampingmu. Tidak bisa mengampuni, mengasihi. Omong kosong, ini cuma omong doang. Asbun, asal bunyi. Mau bercucuran air mata, tetap air mata buaya. Munafik Tuhan bilang. Kalau engkau bisa ngasihi manusia yang di sampingmu, otomatis engkau mengasihi aku. Kalau engkau berkata engkau mengasihi aku, otomatis engkau akan mengampuni berapapun beratnya dia menyakiti hatimu. Engkau akan terus rela, engkau akan tulus untuk melakukannya buat aku. Amin saudara. Dan perintah ini kita terima dari dia. Lihat, barang siapa mengasihi Allah, ia harus loh saudara, juga mengasihi saudaranya. Hari ini mungkin ada siang ini Tuhan ingatkan kalau saudara sedang lagi benci sama saudara kandung sendiri. Ya mungkin ada urusan apa dalam satu family. Saudara sudah tidak tegur sapa sama adik, sama Cece, ya tidak tahu sama siapa aja. Tuhan ingatkan siang ini, mulai berdamai setelah dengar khotbah saya. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Tidak ada waktu, hari ini sudah akhir zaman. Kita tidak tahu kapan kita mati. Besok 1 jam, mungkin 5 menit lagi kita sudah meninggalkan dunia ini. Yang pasti jangan pertaruhkan hidup kekal hanya karena saudara berkata,
ngurusi harga diri, daging. Mikirkan daging nih, harga diri, sorry, enggak salah, sorry. Selama saudara cuma memikirkan aku dan aku, saudara tidak akan menikmati berkat Tuhan di akhir zaman ini. Saudara tidak akan menikmati janji Tuhan, bahkan hidup kekal itu tertutup buat saudara dan saya. Pastikan siang ini, siapa yang hari ini mulai ada gesekan, setelah dengar khotbah saya, ini pertobatan terjadi. Dengan kerendahan hati, sapa orang ini, WA, kirim makanan, tidak apa-apa. Saya pernah melakukan ketika saya minta maaf sama orang, orangnya malah maki-maki saya. It's okay. Saya cuma ngomong, di hadapan Tuhan saya sudah melakukan bagian saya. Saya dimaki-maki kata-kata yang kasar, saudara. Sampai saya gini, duh nolong saya. Lah saya ini lo ndak minta makan dia, kok dia itu orang tua saya aja ndak pernah, lo suami saya aja ndak pernah ngata-ngatai saya sekasar ini. Kok dia itu sampai saya minta maaf, saya malah dibales maki-maki yang merendahkan saya. Saya bilang, Tuhan enggak apa-apa, saya melakukan ini karena saya tulus buat Tuhan. Orang mau memaki-maki saya, tapi Tuhan lihat hati saya. Hari ini saya tulus kok Tuhan, saya enggak bales. Saya cuma bales, iya Tuhan Yesus memberkati kamu, Tuhan Yesus melindungi kamu. Saya cuma bales itu, saya enggak bales kamu, saya enggak bales gini, kamu ya kurang ajar. Kamu enggak pernah ngasih saya makan aja dari kecil, orang tuaku aja enggak pernah maki-maki, suamiku aja enggak pernah ngomong yang kasar. Kamu berani ngomong-ngomong yang kasar, enggak, saya diam. Saya tahu saya sedang melakukannya buat Tuhan. Saya tahu saya mau hidup di dalam terang. Saya tidak mau sakit hati. Iblis ngingatin terus, itu lo kurang ajar. Tapi saya buang sampah. Saya bilang tidak apa-apa. Ini alat untuk melatih saya. Untuk memiliki karakter Kristus. Supaya saya makin sabar. Saya makin rendah hati, lemah lembut. Amin, saudara. Ya, jadi 3 hal ini saudara, yang tadi apa? Saudara hidup dalam gelap, kalau saudara serong hatinya, saudara sebagai pembunuh manusia, saudara sedang hidup sebagai penipu di hadapan Tuhan. Makanya cepat bereskan, urusan hati cepat dibereskan. Jangan pernah tunda-tunda. Semakin saudara tunda-tunda, saudara semakin tidak memancarkan kehidupan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan mertua, cepat. Walaupun nanti kalau ketemu mertua memalingkan wajah, ipar makin apa? Istilahnya makin cuekin saudara, malah jahatnya luar biasa. Suami juga makin menjadi-jadi. Tidak masalah, karena Tuhan lagi menguji hati. Jangan sampai kita serong hatinya. Yang pasti Tuhan mau izinkan Kristus dengan kekudusannya, 1 Petrus 3 ayat 15a, bertahta di hati orang benar. Amin saudara, supaya doa-doa saudara itu tadi Mazmur 66 ayat 18. Doa-doa saudara berkenan, didengar saudara sama Tuhan. Amin, amin. Yang ketiga adalah hati yang rendah hati. Ya, jangan sampai punya hati yang sombong. Orang yang rendah hati itu merasa dirinya bukan siapa-siapa. Banyak orang bilang gini, dia sudah nyinggung harga diriku, belum tahu siapa aku. Siapa aku? Itu ciri orang yang sombong. Kalau orang sombong itu selalu kepingin namanya di atas nomor 1 dulu. Tidak pingin di bawah, di urutan ke bawah. Selalu berbicara kehendakku, itu orang yang sombong. Tapi hari ini belajar untuk merendahkan hati. Apapun terjadi, izinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Itu orang yang rendah hati seperti Maria. Aku ini loh cuma seorang hamba. Jadilah seperti apa yang kau mau. Kalau saudara doa, suka ngatur Tuhan, saudara sombong. Sukanya ngatur Tuhan, gini loh Tuhan. Tuhan itu enggak ngerti. Tuhan itu harus A, harus B, harus C, harus D. Lah saudara ini bos, Tuhan itu jadi hamba. Orang yang jadi hamba itu posisinya gimana saudara? Ya kalau berdoa walaupun masalahmu belum selesai, ya sudahlah Tuhan, kalau memang boleh. Saya selalu seperti itu. Saya bilang Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, duri dalam dagingku yang nusuk-nusuk ini ambilen Tuhan, nek boleh Tuhan, tapi ya balik lagi, bukan kehendakku, wong aku ini cuma seorang hamba. Ya kehendakmu. Kalau itu memang bukan kehendakmu, ya lanjutkan. Suka-sukamu Tuhan, ndak apa-apa. Aku tetap rela, aku tetap tulus, aku ya tetap sukacita. Sudah apa yang Tuhan mau, sepanjang itu menyenangkan hatimu, ya lanjutkan.
Saudara perlu tahu, hidup ini bukan tentang saudara, tentang Tuhan dan kehendaknya. Makanya orang yang menyelesaikan kehendak Bapa itu yang akan hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Bukan yang menyelesaikan kehendakmu, kalau kehendakmu bisa saudara binasa. Tapi yang menyelesaikan kehendak Bapa, walaupun sudah taat seperti saya waktu menjalani proses Tuhan, ngitung tahun, lama ya Tuhan, lama. Sakit. Tapi ketika saya bisa jalani sukacita, saya tahu saya ini cuman hamba, tidak berhak ngatur Tuhan. Apakah saya bilang gini, Tuhan ya, lihat ya, saya sudah melayani Tuhan loh. Saya sudah konselingi banyak orang bertobat. Saya sudah korbankan waktu saya loh jadi hamba Tuhan. Saya sudah tulis renungan loh Tuhan. Saya sudah khotbah, saya sudah kesaksian. Kalau Tuhan tidak selesaikan saya sudah stop pelayanan. Percuma. Apakah seperti itu? Saya tidak pernah nuntut Tuhan. Sampai hari ini saya di hadapan Tuhan. Setiap kali saya berdoa, saya tidak pernah minta kehendak saya. Saya selalu berkata, saya ini cuma seorang hamba. Tuhan mau perintahkan saya apa? Tuhan mau kasih proses kayak apapun. Siap komandan. Loh saya kalau doa seperti itu saudara sama Tuhan. Sampai angkat tangan, siap komandan, siap. Tuhan mau perintahkan saya apa? Duri dalam daging masih dilanjutkan. Proses pikul salib masih berlanjut. Siap Tuhan, siap. Yang pasti saya tidak akan melampaui kekuatan saya. Saya tenang. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, tenang, jalan keluarnya lo sudah ada. Happy ending. Segala sesuatu aku sudah buat indah. Segala sesuatu, tidak usah ribut, tidak usah panik hari ini. Dunia boleh panik, tapi kamu tetap harus tenang. Karena kamu tahu siapa yang menyertai kamu. Amin. Sepanjang Tuhan bilang ini, hatimu, jaga hatimu. Amin saudara. Saya tahu hari ini proses 11 tahun. Saya mikir, merenungkan. Karena Tuhan itu lagi bentuk kerendahan hati saya. Saya ini dulu orang yang sombong. Karena saya punya zona nyaman. Semuanya baik-baik. Saya itu sombong. Katanya orang kalau saya jalan tidak nginjek tanah. Tidak tahu ya apa caranya tidak nginjek tanah. Saya ya bingung saudara. Ya, saya sampai kalau dengar orang komentar tentang hidup saya dulu. Saya itu bisa ketawa saudara. Kamu dulu ya Eli. Kalau jalan tidak nginjek tanah. Perasaan kan jadi apa namanya. Jadi iblis ya. Kalau tidak nginjek tanah itu kan bukan manusia saudara. Sampai digambarkan seperti itu. Berarti sombongnya itu kelewat batas. Melalui proses 10 tahun hari ini Tuhan bentuk kerendahan hati saya. Tuhan hancurkan, Tuhan remukkan bejana hati saya sampai remuk. Sehingga saya berkata hari ini, kalau saya bisa hari ini, saya selalu berkata bukan kuat gagah saya. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau Tuhan tidak sertai saya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi hari ini karena kerendahan hati saya, makanya Tuhan percayakan dari perkara yang kecil, dipercaya perkara yang lebih besar, dipercaya lagi perkara yang terbesar nanti. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Ujian hati ini sekarang sedang terjadi. Miliki hati yang rendah hati. Yuk, bentar lagi ya, waktunya habis. Amsal 16 ayat 5. Ya, Amsal 16 ayat 5. Ruginya kalau orang sombong ini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan dan akan terima hukuman. Makanya jangan mau tinggi hati. Coba buka Amsal 16 ayat 18 ya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang sombong-sombong di akhir zaman ini akan dijatuhkan sama Tuhan. Tapi orang yang rendah hati ini upahnya di akhir zaman. Lihat saudara, kalau saudara sudah lulus kerendahan hati ini. Buka ayatnya di Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ya, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah 3. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Makanya kalau orang yang selalu berkata aku ini seorang hamba, orang lain mau nginjak harga diri saya, it's okay, tidak apa-apa, tidak perlu pusing. Orang lain mau merendahkan hidupmu, memandang engkau hina, tidak masalah. Saya punya percaya diri, kenapa? Karena saya berharga dan mulia dan sangat dikasihi Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Itu yang saya pegang teguh sehingga saya tidak hidup bergantung dari penilaian orang
orang-orang sekitar saya. Orang boleh menghina saya, orang boleh menghakimi saya, banyak hal orang menghakimi hidup saya. Saya tidak pernah pusing, karena saya yang kejar adalah kerendahan hati, karena saya akan menikmati kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Amin, saudara. Yang berikutnya Yang berikutnya adalah Mazmur 37 ayat 11 ya. Setelah itu selesai saudara. Mazmur 37 ayat 11. Orang yang rendah hati itu lihat. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, keren ya saudara. Orang rendah hati itu mewarisi negeri loh saudara. Ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sudah dikasih kekayaan, kehormatan, kehidupan, mewarisi negeri, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Siapa yang tidak kepingin saudara? Ayo kita belajar rendah hati. Kalau suamimu bilang kamu bodoh, ya sudah, aku cuma seorang hamba yang dianggap pinter. Kan firman Tuhan ada. Saya gitu dulu. Kalau suami saya bilang misalnya bodoh, orang bilang bodoh gitu. Saya cuma bilang gini, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Di Korintus ada saudara. Jadi tidak usah bingung. Orang dunia mau anggap kamu bodoh, orang dunia mau anggap bego, justru orang-orang seperti inilah yang dipilih Allah untuk mempermalukan orang berhikmat. Orang-orang yang bodoh yang dipilih Allah untuk diangkat tinggi-tinggi, menikmati kekayaan, menikmati kehormatan, kemuliaan, ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Jangan kalau dibilang bodoh, bodoh sendiri. Nah itu bukan rendah hati. Kalau sudah dihina, bilang ini, oh enggak tahu ya, siapa aku? Emang kita siapa? Kita ini loh cuma debu. Dari debu kembali debu. Nilai hidup saudara itu cuma debu. Kalau mati, nilainya cuma jadi debu. Siapapun saudara, nanti akhirnya cuma peti mati 2 kali 1. Walaupun statusnya hari ini konglomerat. Ya, tempat peristirahatan saudara di rumah masa depan itu, di tempat perkuburan itu loh saudara. Hari ini pastikan yuk kita semua hari ini bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, saudara bukan siapa-siapa. Tapi pastikan ketika ada Yesus yang memerintah di dalam hatimu, saudara memiliki hati yang pertama tetap bergembira dan tenang dalam keadaan apapun. Yang kedua, punyalah hati yang tetap mengampuni. Jangan hidup dalam kebencian dan sakit hati, supaya saudara dan saya bukan lagi hidup dalam gelap pembunuh manusia, hidup sebagai penipu. Yang ketiga adalah milikilah hati yang rendah hati. Hanya seorang hamba. Orang mau bilang apapun tidak perlu pusing ya. Bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang berhikmat. Saya dianggap bodoh bagi dunia, tapi buat Tuhan, Tuhan pilih hidup orang yang bodoh-bodoh. Orang yang berkata memang aku bodoh Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan aku loh tidak bisa apa-apa. Aku ini cuma hamba. Hamba itu ikut ya. Domba itu manut sama gembalanya. Domba itu kayak binatang yang bodoh. Pokoknya matanya tertuju sama gembalanya. Itulah saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Mau melakukan 3 ini supaya saudara lulus, tidak serong hati. Yuk berbenah setelah live saya mulai diinget-inget di mana ya kesalahanku ya yang serong. Oh aku ini suka panikan, takutan, khawatir. Dibuang, dicoret. Yang kedua, oh ya aku ini masih sakit hati sama mertuaku. Segera kirim masakan, kirim roti. Ma, aku kirim roti ya, walaupun gini enggak sudi, ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting ma, enggak apa-apa, mama tak kirim, mama mau makan atau mama mau apa, enggak apa-apa ma, ya ampuni. Ya, kalau ada saya salah minta ampun. Itu orang yang menunjukkan kerendahan hati, saudara. Enggak usah sombong. Saudara cuma debu. Suatu kali kembali mati menjadi debu, dari debu kembali debu. Jadi nilainya debu, enggak usah sombong. Karena roh Allah membuat saudara hari ini sebagai anak Allah. Itu yang jauh lebih penting. Saudara dan saya memiliki Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya punya nilai selama-lamanya. Hidup kekal selama-lamanya. Bukan karena apa yang saudara lakukan. Bukan karena kekayaanmu. Bukan karena depositomu. Bukan karena kepinteranmu. Tapi saudara dan saya hari ini memiliki kebahagiaan kekal selama-lamanya. Karena apa yang sudah Yesus lakukan. Mati di kayu salib. Itu yang membuat jaminan hidup kekal, dan saudara memiliki nilai yang berharga. Amin. Amin.
Tidak perlu hidup dari kata dunia. Yuk, waktunya tinggal 10 menit, ayat peneguhan yang terakhir. Ya, setelah itu selesai. Yesaya 29 ayat 20. Yesaya 29 ayat 20. Ya. Sebab orang yang gagah sombong, lihat orang yang serong hatinya ini ya, akan berakhir loh saudara ya. Orang pencemooh akan habis. Pencemooh itu orang yang suka maki-maki orang ya, suka menghakimi orang, itu habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Lihat orang yang serong hatinya, ngeri saudara baca ayat ini. Berakhir dengan apa? Akan berakhir, habis, dan dilenyapkan. Ya, pastikan hari ini yuk kita semua jaga hati. Ya, jaga hati saudara. Yang penting jaga hati supaya hidup saudara memancarkan kehidupan. Tata hati setiap hari buat Tuhan supaya kita hidup di dalam terangnya Kristus. Izinkan Kristus yang terus berkuasa di dalam hati saudara dan saya. Supaya kehidupanmu memancarkan satu kehidupan. Kalau saudara datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu silau, kling, 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 kling. Ini anakku yang bisa tarik hadiratku. Soalnya apa? Kinclong, kayak berlian itu serinya apa ya? Yang paling bagus, saya tidak hafal saudara ya. Sudah lama ninggalin sosialita saudara ya. Jadi yang seri yang paling bagus itu yang membuat kinclong. Celing, sampai Tuhan kelepek. Tapi coba kalau hati saudara kotor, redup, sinarnya tidak ada ya. Bahkan Tuhan bilang gini, ini loh, gelap. Aku tidak bisa kerjasama. Terang dan gelap tidak bisa dipersatukan di dalam satu kemanunggalan. Saudara dan saya, yuk kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah bait Allah. Izinkan Tuhan nyaman, Roh Kudus nyaman tinggal di dalam hidupmu. Karena hatimu sudah bersih, tidak serong lagi. Sehingga Kristus, Roh Allah itu bertahta di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mau bertobat ya, waktu saya sudah tinggal 7 menit ya. Saudara percaya hari ini kalau saya berkata di akhir zaman tidak ada lain. Hati itu pegang peranan yang penting karena Tuhan itu melihat hati ya. Beberapa hari yang lalu tema ini Tuhan suruh sampaikan. Waktu itu saya belum dapat ayatnya sama sekali. Tuhan bilang gini, khotbahkan tentang hati. Saya bingung, hati yang gimana Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus tuntun saya, kasih ayat demi ayat. Oh, ternyata Tuhan bilangnya, ini loh problem banyak anak Tuhan. Serong hati, makanya doanya cuma ngambang. Saya sampai kaget waktu Tuhan tuntun saya dapat ayat demi ayat. Dan saya berkata, Tuhan, memang orang yang serong hati itu bodohnya luar biasa. Iblis itu tahu keuntungannya. Kalau orang serong hati, doanya cuma sampai plafon, saudara. Tadi semua ayat sudah saya berikan, saudara simpen. Kalau mulai ada orang yang sakit hati, mulai diingat-ingat ayat itu. Di akhir zaman, saudara tidak bisa lari dari masa yang paling sukar. Dari masa yang akan sukar, orang yang jahat semakin jahat, makanya jaga hati paling penting. Di tengah keadaan sukar, tetap sukacita, gembira, supaya imun saudara tetap kuat, iman saudara tetap kuat, keintiman saudara dengan Tuhan tetap terbangun. Itu orang yang punya hati gembira dan tenang dalam keadaan apapun. Gak mungkin orang panik bisa punya hubungan intim sama Tuhan. Orang yang panik cenderung memikirkan masalah demi masalah dan memikirkan jalan keluarnya. Tapi orang yang tenang akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia akan berkata, Tuhan, apapun terjadi, aku tetap mau rela, aku tetap mau tulus, aku tetap mau bersuka cita, karena aku tahu bahwa pengharapanku di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau pasti menyertai aku di tengah-tengah masa sukar, di tengah goncangan dunia yang sedang berakhir menuju perjalanan dilenyapkan. Aku sebagai orang benar tidak akan dilenyapkan. Justru saudara dan saya hari ini digandeng Tuhan dalam perjalanan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya, sampai ketemu di live berikutnya ya. Kita percaya hari ini, saya sering nyanyi lagu gini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Amin saudara. Saudara mau setiap hari selidiki hati saudara. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara akan jaga hati.
Saudara tidak akan hidup di dalam kebencian. Saudara tidak akan hidup dalam depresi. Saudara tidak akan hidup di dalam kepanikan, stres. Saudara tidak akan hidup di dalam kesombongan. Tapi saudara berkata, aku cuma seorang hamba. Aku rela disakitin. Aku tetap akan memberikan pengampunan. Yuk kita berdoa ya. Kita percaya hari ini vitamin ini buat saudara hari ini yang hidup dalam kepahitan, segera berdamai. Musuh-musuhmu damai. Lepas responnya nanti menghina saudara, enggak apa-apa. Lakukan aja yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat live siang ini menjadi kekuatan buat kami. Kami tidak mau jadi anak Tuhan dibodoh-bodohi oleh iblis di akhir zaman. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam keterpurukan hanya karena mata kami dilihat iblis dengan masalah demi masalah sehingga kami tidak bisa jaga hati. Kami kehilangan sukacita, kami kehilangan bagaimana hari ini orang yang makin jahat menyakiti kami. Karena kami tahu Tuhan kami harus punya hati yang mengampuni. Bahkan kami tidak mau hidup dalam kesombongan. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau belajar hidup kami hanya seorang hamba. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Karena hidup ini tentang Tuhan dan kehendak-Nya, bukan tentang cerita hidup kami. Kalaupun hari ini kehendak kami belum terpenuhi, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting kehendak-Mu terjadilah terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati. Buat terobosan berkat ketika mereka bisa menjaga hati. Doa-doa mereka tidak pernah menguap begitu saja. Terima kasih ya Bapak. Biar doa mereka punya puasa. Biar yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Suami, istri mereka, anak-anak mereka, mertua, semua hubungan mereka menjadi baik luar biasa Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Berdoa buat virus corona supaya segera berlalu dengan kemenangan, pemulihan yang luar biasa. Berkati Tuhan saat ini juga bangsa negara kami. Berkati semua yang di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan biar kami menikmati hari Sabtu yang indah ini bersama Tuhan. Ada damai, sejahtera, sukacita menyertai hidup kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. God bless.